Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allow me to introduce myself. My name is Marta. I am from University of West Sulawesi, majoring English Education 2021, Class E. Okay, in this video I will explain the material about preposition, conjunction, and interjection. Baik, pertama yang dijelaskan adalah preposition, di mana preposition dalam bahasa Indonesia adalah kata depan. Kemudian pengertian dari preposition adalah kata yang diletakkan sebelum noun atau pronoun, di mana noun atau pronoun ini sebagai objek dalam suatu kalimat. Tujuan dari preposition ini adalah sebagai tempat penanda waktu, tempat, dan pergerakan. Nah, berdasarkan dari tujuan tersebut, maka kita akan mempelajari 3 jenis preposition, yaitu preposition of time, preposition of place, and preposition of movement. Yang pertama yaitu preposition of time, di mana preposition of time ini digunakan untuk menunjukkan waktu. Kemudian contoh dari preposition of time yaitu on, in, at, after, before, during, dan masih banyak lagi yang bisa kita share dari Google. Adapun contoh penggunaan dalam kalimat preposition of time yaitu I have breakfast at 7 o'clock, yang artinya saya sarapan pada pukul 7. Kemudian he was born in July, yang artinya dia laki-laki lahir pada bulan Juli. We go to your home on Wednesday, yang memiliki arti kami pergi ke rumahmu pada hari Rabu. Dan do you feel sleepy after lunch, yang artinya apakah kamu mengantuk setelah makan siang. Itulah contoh dari penggunaan preposition of time. Kemudian yang kedua yaitu preposition of place, di mana preposition ini digunakan untuk menunjukkan tempat atau posisi. Adapun contoh dari penggunaan preposition of place seperti on yang artinya di atas, under yang artinya di bawah, inside di dalam, behind di belakang, beside di samping, in front of di depan, dan near di dekat, dan lain-lain. Kemudian contoh penggunaan dalam kalimat he is standing behind Inka, yang artinya dia laki-laki berdiri di belakang Inka. The restaurant is near the office, restoran itu dekat dengan kantor. He sat beside me, dia laki-laki duduk di samping saya. Kemudian jenis preposition yang ketiga yaitu preposition of movement, di mana preposition ini digunakan untuk menunjukkan gerakan. Contoh dari preposition of movement yaitu seperti around yang artinya mengelilingi, into menuju, out of keluar, toward menuju, down menurun, to ke pas, melewati, dan lain-lain. Contoh penggunaan preposition of movement dalam kalimat he wants to travel around the world, yang artinya dia laki-laki ingin bepergian mengelilingi dunia. We used to walk down the hill, kami dulu biasa berjalan menuruni bukit. A coin rolled out of his pocket, yang artinya sebuah koin menggelinding dari kantongnya. Itulah contoh dari penggunaan preposition of movement. Yang perlu kita pahami bahwa preposition itu diletakkan sebelum noun atau pronoun dan letaknya sebagai objek, dan biasanya ada di belakang kalimat. Setelah kita membahas preposition, the next material is conjunction, di mana conjunction adalah
kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan dua kata, frase atau klausa dalam satu kalimat. Adapun jenis conjunction yang akan dibahas yaitu coordinating conjunction, correlative conjunction, dan subordination conjunction. Yang pertama, coordination conjunction, di mana coordination conjunction ini merupakan kata sambung yang terdiri dari satu kata yang digunakan untuk menghubungkan kata, frase atau klausa yang setara dalam kalimat. Adapun contoh coordination conjunction yang biasa disebut fanboys, di mana F untuk for yang artinya untuk, and dan, not maupun, but tapi, or atau, yet namun, and the last, so yang artinya jadi. Kemudian contoh penggunaan dalam kalimat he wants to eat for he is hungry, yang artinya dia ingin makan karena ia lapar. I like swimming and cycling. Saya suka berenang dan bersepeda. He doesn't like to eat fish nor chicken. He only likes beef. Dia tidak suka makan ikan maupun ayam. Dia hanya suka makan daging. I eat apple but she eats orange. Saya makan apel tapi dia makan jeruk. Do you want an apple or an orange? Apakah kamu ingin makan apel atau sebuah jeruk? He studies hard every night, yet his exam is still bad. Dia belajar dengan keras setiap malam, namun ujiannya masih tetap buruk. Next week, we will get exam, so I start to study a lot. Minggu depan, kami akan ujian, jadi saya mulai banyak belajar. Perlu kita ketahui bahwa dalam coordination conjunction, jika menghubungkan dua pola kalimat, subjek dan verb, dan subjek plus verb, maka kata sambung diawali dengan tanda koma. Kemudian jenis conjunction yang kedua yaitu correlative conjunction, di mana correlative conjunction yaitu kata sambung yang digunakan untuk menghubungkan kata atau frase ataupun klausa dalam kalimat, namun selalu hadir secara berpasangan. Adapun contoh dalam correlative conjunction yaitu S, bla 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 S yang artinya se, not only, but also, tidak hanya, tetapi juga, either or, baik atau, both and, baik dan, whether or, apakah atau, neither nor, tidak ataupun, between and, antara dan. Kemudian contoh penggunaan correlative conjunction dalam kalimat seperti Anissa is as beautiful as her mother, yang artinya Anissa secantik ibunya. Life is not only for today, but also tomorrow. Hidup tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga besok. Either Dava or Abil can cook fried rice. Baik Dava atau Abil bisa memasak nasi goreng. Tina likes sport both swimming and basketball. Tina suka olahraga, baik berenang dan bermain bola basket. Itulah contoh dari correlative conjunction, di mana correlative conjunction memiliki pasangan yang tersendiri. Kemudian yang ketiga dari jenis conjunction yaitu subordination conjunction, di mana subordination conjunction ini merupakan kata sambung yang digunakan untuk menghubungkan independent clause atau klausa yang dapat berdiri sendiri dengan dependent clause atau klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. Dengan kata lain, subordination conjunction berfungsi untuk menyambung dua atau lebih kalimat yang tidak setara. Contoh subordination conjunction yaitu seperti while yang memiliki arti sementara, before sebelum, after sesudah,
so that sehingga, because karena, although meskipun, since sejak, and when ketika. Contoh subordination conjunction dalam kalimat seperti I took his book but he slept tight, yang artinya saya mengambil bukunya sementara dia tertidur pulas. Although she's sick, she's still very energetic. Meskipun dia sakit, dia tetap sangat aktif. Because of the storm, our flight is delayed. Karena badai, penerbangan kami ditunda. I had left before he came. Saya telah pergi sebelum dia datang. After she graduated, she will get a job. Setelah dia lulus, dia akan mendapatkan pekerjaan. Itulah contoh kalimat dari subordination conjunction di mana subordination conjunction berfungsi untuk menghubungkan dua kata atau kalimat yang tidak setara. Kemudian materi yang ketiga atau materi yang terakhir yaitu interjection, di mana interjection ini dalam bahasa Indonesia yaitu kata seru atau sering juga disebut exclamation. Kemudian pengertian dari interjection yaitu kata yang diucapkan secara spontan untuk mengungkapkan perasaan atau pikiran yang dirasakan atau muncul tiba-tiba. Dalam materi ini saya akan menjelaskan beberapa ekspresi dalam penggunaan interjection seperti mengekspresikan keterkejutan, perasaan gembira, menyatakan persetujuan, dan menyatakan ketidaksetujuan. Yang pertama yaitu mengekspresikan keterkejutan. Contohnya, what, wah, wow, really. Kemudian contoh penggunaan dalam kalimat seperti wah, she did it by herself, yang artinya wow, dia melakukan itu sendiri. Wow, you are so handsome. Wow, kamu sangat tampan. Really, I can pass the exam. Benarkah saya tidak bisa lulus ujian? Itulah contoh yang digunakan dalam mengekspresikan keterkejutan. Yang kedua yaitu mengekspresikan perasaan gembira. Contohnya seperti bingo, hooray, yahoo, yippee. Kemudian contoh penggunaan dalam kalimat yaitu yahoo, can you speak English fluently now? Yang artinya kamu bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar sekarang. Alright, we are going on holiday. Alright, kita akan berlibur. Itulah contoh interjection yang mengekspresikan perasaan gembira. Next, yang ketiga, menyatakan persetujuan. Contohnya yaitu okay, yeah, right, sure. Adapun contoh dalam bentuk percakapan seperti can I have your number? Sure. I need to check inside. Can you wait for a minute? Okay. If you want to see Mia today, she'll be here in 20 minutes. Yeah. Itulah contoh interjection yang mengekspresikan persetujuan. Kemudian selanjutnya menyatakan ketidaksetujuan. Contohnya seperti no way, oh no, no, boo. Contoh penggunaan dalam kalimat seperti no, I will not leave you alone. Oh no, that doesn't sound like good idea. Itulah contoh dari interjection yang menyatakan ekspresi ketidaksetujuan. Itulah beberapa contoh dalam penggunaan interjection, dan yang harus kita pahami bahwa sebagian besar interjection itu tidak memiliki arti khusus, karena ini digunakan untuk mengungkapkan emosi atau perasaan, sehingga kalimat yang kita ucapkan bisa menjadi lebih ekspresif. Dan yang perlu juga kita pahami bahwa interjection digunakan saat seseorang bicara, dan jarang dicantumkan pada suatu tulisan yang bertemakan formal.
Well, I hope you understand the material and I want to say thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.